Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube HMA Ukrida. Kali ini bersama saya Pendikin Hendik Yonatan. Saya merupakan mahasiswa aktif jurusan akuntansi angkatan tahun 2022. Kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem perhitungan biaya back flash costing. Nah, kan di video yang sebelumnya kan udah tahu nih perbedaan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan. Nah, back flash costing ini merupakan salah satu dari cara menghitung biaya dari akuntansi biaya. Nah, pertama mungkin kita bisa lihat dulu apa sih pengertian sama tujuan dari back flash costing ini. Untuk pengertiannya ini, back flash costing merupakan suatu metode perhitungan biaya yang menyederhanakan pencatatan akuntansi biaya manufaktur. Nah, metode ini biasa digunakan di dalam perusahaan yang dimana proses produksinya tersebut berlangsung dengan sangat cepat atau secara terus-menerus. Seperti contohnya perusahaan tisu atau perusahaan elektronik atau mebel. Itu yang dimana mereka itu produksi barangnya terus tanpa ada kayak order atau pesanan dari customer dan semacamnya. Mereka terus proses terus produksi itu untuk misalnya untuk menyuplai ke minimarket maupun supermarket atau toko-toko lainnya dan semacamnya. Lalu tujuan dari backflash costing ini sendiri adalah untuk mengurangi jumlah penjurnalan atau pencatatan yang harus dicatat di jurnal. Backflash costing ini memiliki perbedaan dengan metode job order atau proses costing, terutama di bagian perincian biaya WIP. Nah, untuk perbedaannya ini kita bisa lihat di next slide nih, di karakteristik backflash costing. Nah, nih, seperti ini karakteristik penjurnalan di backflash costing. Yang pertama itu menggabungkan bahan baku dengan WIP menjadi raw and in process. Nah, ini yang membedakan, paling membedakan antara job order dan proses costing dengan backflash costing. Kalau di job order dan proses costing itu kan ada akun direct material atau bahan baku langsung dan WIP, akun WIP. Nah, kalau di backflash costing ini sendiri mereka itu menggabungkan kedua akun tersebut menjadi raw and in process. Jadinya lebih mudah nantinya untuk melakukan pencatatan dan lebih cepat, lebih simpel gitu. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke COGS. Yang ketiga juga ada BOP dibebankan ke FOH kontrol atau aktual. Terus dari FOH kontrol atau aktual nanti akan dibebankan ke COGS. Terus biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah selesai nantinya akan di backflash dari RIP. Lalu biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah terjual nantinya akan di backflash dari finished goods. Nah, sekarang kita bakal lihat nih gimana cara penjurnalan buat perhitungan biayanya. Buat perhitungan biaya, terutama biaya pembelian bahan baku dan pemakaian bahan baku yang kali ini untuk sekarang ini. Nah, jurnal pencatatan biaya terkait bahan baku. Ada pembelian bahan baku dan pemakaian bahan baku. Yang pertama kita di pembelian, untuk jurnalnya sendiri itu ada RIP di debit dan kas atau utang usaha di kredit. Kas jika perusahaan melakukan secara tunai dan utang usaha jika perusahaan melakukannya secara kredit. Lalu untuk pemakaian bahan bakunya sendiri ini, di backflash costing ini tidak ada penjurnalan, tidak seperti di job order maupun proses costing. Kalau di sini karena akun bahan bakunya dan akun WIP-nya itu udah jadi satu di RIP, raw and in process. Lalu selanjutnya kita lihat contoh jurnal pembelian bahan baku. Nah, di sini perusahaan membeli bahan baku secara kredit sebesar 20.000 US dollar. Untuk jurnalnya sendiri itu ada RIP atau raw and in process sebesar 20.000 US dollar di debit dan hutang dagang sebesar 20.000 US dollar di kredit. Nah, untuk selanjutnya kita ada jurnal pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Di sini perusahaan untuk mencatat kewajiban gaji dan upah. Nah, untuk akunnya sendiri atau jurnalnya sendiri itu beban gaji dan upah di debit, lalu pada utang gaji dan upah di kredit. Lalu yang kedua untuk mencatat penjurnalan untuk mencatat pembayaran gaji dan upah. Untuk penjurnalan sendiri cukup standar, yaitu utang gaji dan upah pada kas. Karena perusahaan membayar, jadi kas yang berkurang karena kasnya keluar dipakai. Lalu yang ketiga, mencatat alokasi gaji dan upah. Nah, di sini ada akunnya di debit harga pokok penjualan. Pada kreditnya gaji dan upah, beban gaji dan upah.
Nah, kita langsung lihat aja ke contoh jurnal pencatatan biaya tenaga kerja langsungnya. Untuk total beban, nah, di sini untuk total beban gaji perusahaan untuk bulan berjalan sebesar 160.000 US dollar. Dengan rincian, tenaga kerja langsung sebesar 25.000 US dollar, tenaga kerja pabrik tidak langsung sebesar 45.000 US dollar, gaji bagian pemasaran sebesar 50.000 US dollar, dan gaji bagian administrasi sebesar 40.000 US dollar. Untuk air jurnalnya sendiri, kita pertama-tama harus mencatat saat perusahaan mengakui beban gajinya ini. Jadi beban gaji sebesar 160.000 US dollar pada hutang gaji sebesar 160.000 US dollar. Lalu pada saat pembayaran untuk jurnalnya ini ada hutang gaji sebesar 160.000 US dollar di debit, pada kas sebesar 160.000 US dollar di kredit. Lalu untuk alokasi biaya tenaga kerjanya ini ada harga pokok penjualan di debit sebesar 25.000 US dollar, ada BOP kontrol di debit sebesar 45.000 US dollar, ada beban gaji pemasaran sebesar 50.000 US dollar, dan beban gaji administrasi sebesar 40.000 US dollar di debit. Lalu di kreditnya ada beban gaji sebesar 160.000 US dollar. Nah, buat tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pabrik tidak langsung, akunnya langsung berubah. Untuk tenaga kerja langsung menjadi harga pokok penjualan atau COGS, dan untuk tenaga kerja pabrik tidak langsungnya langsung menjadi BOP kontrol atau biaya overhead pabrik kontrol atau aktualnya yang sudah terjadi. Lalu untuk selanjutnya kita melihat jurnal pencatatan tentang BOP. Nah, di sini untuk mencatat BOP kontrol atau aktual, BOP kontrol atau aktualnya ini, untuk di penjualannya ini, di debit ada BOP kontrol atau aktual, di kredit bisa perlengkapan atau supplies atau ininya yang misalnya bahan penolong terpakai, lalu ada biaya-biaya yang berkaitan dengan pabrik, misalnya sewa pabrik, asuransi pabrik, dan semacamnya. Lalu ada akumulasi penyusutan dalam pabrik, misalnya penyusutan mesin pabrik, penyusutan gedung pabrik, dan semacamnya. Lalu untuk mencatat pembebanan BOP kontrol atau aktual. Nah, di sini kan tadi ada sempat lihat dia karakteristik ya, untuk BOP kontrol atau aktual nantinya akan dibebankan langsung ke COGS. Nah, di sini untuk penjualannya ini, di harga pokok penjualan atau COGS-nya di debit, lalu BOP kontrol atau aktualnya di kredit. Kita lihat contoh jurnal pencatatan BOP-nya. Ada di poin A, overhead pabrik terdiri atas penyusutan sebesar 290.000 US dollar, sewa dibayar di muka sebesar 9.000 US dollar. Terus untuk poin B-nya, overhead pabrik yang diakumulasi di perkiraan BOP kontrol nantinya akan dibebankan ke akun HPP. Nah, untuk penjurnalan poin A, itu ada BOP kontrol di debit sebesar 299.000 US dollar. Lalu kreditnya ada akumulasi penyusutan sebesar 290.000 US dollar dan sewa dibayar di muka sebesar 9.000 US dollar. Lalu untuk poin B, untuk mencatat pembebanan BOP kontrol ke HPP, itu ada harga pokok penjualan sebesar 299.000 US dollar di debit. Lalu kreditnya ada BOP kontrol sebesar 299.000 US dollar. Nah, selanjutnya kita ada jurnal pencatatan biaya untuk bahan baku. Nah, ini untuk yang untuk yang tadi itu, yang nantinya yang kita bakal back flash biaya bahan baku untuk pekerjaan yang sudah selesai atau barang jadi, lalu back flash juga untuk biaya bahan baku untuk pekerjaan yang telah dijual atau barang yang sudah terjual. Untuk back flash biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah selesai atau barang jadi itu ada jurnalnya itu di debit, ada barang jadi atau finished goods di debit. Lalu kreditnya ada RIP atau raw and in process di kredit. Untuk back flash biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah dijual, ada harga pokok penjualan di debit, ada barang jadi di kredit. Kita lihat langsung aja di contohnya. Di poin A, perusahaan memiliki rincian saldo akun RIP sebagai berikut. Saldo awal sebesar 20.100 US dollar, pembelian sebesar 406.000 US dollar, saldo akhir sebesar 21.600 US dollar. Buatlah jurnal back flash biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah selesai atau atas barang jadi. Untuk penjurnalannya itu barang jadi sebesar 404.500 US dollar di debit,
dan RIP sebesar 404.500 US dollar di kredit. Untuk rinciannya, bagaimana kita bisa mendapatkan angka ini? Itu ada rinciannya itu dari saldo awal akun RIP ditambah dengan pembelian bahan baku, nantinya akan menjadi saldo RIP siap pakai atau RIP. Lalu dari RIP yang siap pakai tersebut nantinya akan dikurangi dengan saldo akhir dari akun RIP, baru kita mendapatkan angka untuk barang atau RIP yang terpakai. Yang terpakai yang udah selesai menjadi barang jadi. Tuh. Kita lanjut di poin B-nya. Untuk perusahaan memiliki rincian saldo akun barang jadi sebagai berikut. Saldo awal sebesar 84.000 US dollar dan saldo akhir sebesar 85.800 US dollar. Buatlah jurnal backflash biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah dijual. Untuk jurnalnya bisa dilihat di sini. Harga pokok penjualan di debit sebesar 402.700 US dollar. Lalu barang jadi di kredit sebesar 402.700 US dollar. Untuk rinciannya ini sendiri, kita dari saldo awal barang jadi ditambah dengan saldo yang tadi, saldo RIP yang terpakai, yang dari sini 404.500 US dollar. Terus itu nantinya akan jadi barang jadi siap jual. Saldo barang jadi siap jual sebesar 488.500 US dollar. Lalu dari saldo angka tersebut dikurangi dengan saldo akhir dari akun barang jadi atau finish good, nantinya akan menjadi saldo barang jadi yang udah terjual sebesar 402.700 US dollar. Nah, kita lanjut ke jurnal pencatatan biaya konversi. Nah, di sini biaya konversi itu bisa naik dan bisa turun. Untuk jika dalam keadaan biaya konversi naik, penjurnalannya itu ada RIP di debit, barang jadi di debit, dan HPP di kredit. Itu jika konversinya naik. Jika konversinya turun, HPP-nya di debit, RIP-nya dan barang jadinya di kredit. Kita lihat di contohnya, contoh jurnal pencatatan biaya konversi. Pada akhir periode akuntansi perusahaan terdapat perkiraan biaya konversi berikut rinciannya. Biaya konversi untuk RIP mengalami kenaikan sebesar 500 US dollar. Biaya konversi untuk barang jadi mengalami kenaikan sebesar 2.200 US dollar. Buatlah jurnalnya. Jurnalnya adalah sebagai berikut. RIP sebesar 500 US dollar di debit, barang jadi sebesar 2.200 US dollar di debit, dan HPP sebesar 2.700 US dollar di kredit. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya meminta maaf jika ada salah omongan dan perbuatan dan sikap. Terima kasih udah dengerin, udah nonton juga. Jangan lupa nantikan juga video-video informatif berikutnya di channel YouTube Hema Ukrida. Bye-bye.